Halo Sobat Cuan, saya Ian. Hari ini saya akan membahas krisis Ukraina dan dampaknya pada market. Kekhawatiran dunia mulai muncul ketika Rusia menumpuk pasukannya di perbatasan dengan Ukraina. Penumpukan ini dengan dalih latihan perang dengan Belarusia, dan awalnya mereka memang melakukan latihan perang. Kemudian, Rusia mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah ini adalah bagian dari Ukraina yang memisahkan diri, dan mereka pro pada Rusia. Selain Rusia, ada 4 negara lain yang mengakui, yaitu Kuba, Venezuela, Nicaragua, dan Suriah. Kemudian, Moskow memerintahkan pasukannya untuk masuk ke Ukraina Timur, ya di wilayah itu tadi, dengan alasan bahwa mereka akan melindungi atau menjadi pasukan perdamaian bagi wilayah tersebut. Kemudian, Presiden Putin mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Rusia meluncurkan serangan militer ke Ukraina dan dilaporkan terjadi banyak sekali ledakan dan tentara yang melewati perbatasan dari berbagai arah. Alasan yang diberikan oleh Putin terhadap operasi militer tersebut adalah bahwa Republik Rakyat Donbas menyampaikan permintaan bantuan ke Rusia. Menanggapi serangan tersebut, Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya mengancam akan membalas serangan Rusia ke Ukraina. Ya, tapi kita tahu kan, NATO, no action talk only. Sebaliknya, Putin juga mengancam pihak yang mengganggu operasi militer Rusia ke Ukraina. Dia menjanjikan konsekuensi terburuk. Ancaman Putin tersebut tentu sangat mengkhawatirkan. Ya bagaimana tidak, sebelumnya Rusia latihan nuklir besar-besaran dengan rudal-rudalnya. Dan kita tahu Rusia memiliki banyak nuklir. Apakah mungkin Rusia menggunakan nuklirnya? Ya, kenapa tidak? Apakah perang ini berpotensi menuju perang dunia ketiga? Ya bisa saja. Menurut Senator Amerika, Perang Dunia III bisa pecah jika Cina dan Iran ikut konflik Rusia-Ukraina. Ya jangan sampailah ya. Lalu, apa dampak perang tersebut bagi dunia? Ya dampak instannya pertama adalah bahwa harga minyak dunia langsung naik. Selain minyak, tentu adalah emas. Karena ya selalu saya sampaikan di channel ini, emas adalah safe haven. Ketika terjadi masalah, orang akan mengamankan dananya dalam bentuk emas. Kenapa perang tersebut bisa berdampak pada harga minyak? Rusia adalah salah satu produsen minyak besar dunia, dan bukan hanya minyak, tapi juga gas alam. Bahkan, Eropa sangat tergantung pada gas alam yang diproduksi oleh Rusia. Jadi, kalau mereka menjalankan ancaman mereka untuk mengembargo Rusia, sebenarnya siapa yang diembargo? Jika Rusia menutup pipa gasnya, maka Eropa akan kesulitan dengan energi. Jika harga energi naik, ya otomatis biaya produksi akan naik dan harga-harga juga akan naik. Dan jika harga naik, ya inflasi dong. Bahkan ekonomi Amerika yang belum lepas dari masalah COVID, masih inflasi besar, bisa semakin inflasi. Bahkan dia bisa menaikkan suku bunga sampai 7 kali loh. Pokoknya perang ini bisa merusak tatanan ekonomi dunia. Bisa kacau ini ekonomi. Pertumbuhan lambat, bahkan mungkin akan mengalami penurunan. Ini harga-harga saham dunia hancur loh. Bukan cuma saham Rusia atau Eropa, Amerika pun harga sahamnya turun. Bahkan saya sempat lihat tadi IHSG pun turun. Kabar baiknya, sepertinya perang ini nggak bakalan lama. Ya sama ketika Rusia masuk ke Crimea, yang wilayah Ukraina juga. Ya Ukraina bukan tandingan bagi militer Rusia. Dan sejauh ini NATO masih NATO, no action talk only. Karena saya yakin banget mereka khawatir untuk berhadapan langsung face to face dengan Rusia. Kenapa? Ya dampaknya jadi terlalu besar buat mereka dan juga dunia, termasuk Perang Dunia III.
Ya, kita semua tentu berharap krisis ini akan segera berakhir. Jadi damai lagi, dunia tidak takut pada perang dunia 3. Ya semoga juga nggak takut lagi sama Covidnya hilang gitu. Ekonomi membaik lagi, dan kita semua bisa bekerja dengan tenang, mendapat rezeki yang lancar, berkah, manfaat. Amin.